Terdengar. Ya, baik. Saya izin untuk off kamera. Jika on, terdengar suaranya? Terdengar, Intan, terdengar. Oh, baik. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita mulai saja kajian pada malam hari ini, sharing session bersama Mbak Siska. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. On off ya suaranya Intan ya. Ada yang bisa take over kali ya, kasihan Intan nih. Keluar masuk suaranya. Nggak apa-apa. Kita lanjut saja. Ya, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Di antaranya kita telah mendapatkan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur serta sehat badan. Dan yang paling utama dan yang paling kita syukuri adalah kita mendapatkan nikmat hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, di mana kita bersama-sama telah berada di sini di majelis ilmu, kita bersama-sama untuk menuntut ilmu, mencari ilmu bersama Mbak Siska. Semoga dengannya kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan juga keberkahan dalam ilmu tersebut. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang mana telah membimbing kita dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang. TTT yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam 1 jam ke depan kita akan disuguhkan oleh beberapa segmen yang sangat luar biasa, tentunya dari pemateri kita yang sangat luar biasa, yaitu Mbak Siska. Mbak Siska, beliau adalah seorang pembina Mau Benar Bareng. Nah, beliau adalah salah satu guru favorit saya. Kenapa? Karena setiap saya mendengarkan nasihat-nasihat beliau selalu kena gitu dalam hati, kemudian juga pokoknya selalu termenungi dan kena dalam diri saya kayak gitu. Nah, mungkin nih dari TT-TT yang lainnya penasaran juga dengan Mbak Siska, kita akan bertemu di sharing session pada malam hari ini. Namun sebelumnya, sebelum kita beranjak ke acara selanjutnya, kita perhatikan dulu adab-adab menuntut ilmu. Yang sampai kita tidak memperhatikan adab-adab terlebih dahulu. Nah, mungkin teman-teman yang lain sudah tahu ya adab-adabnya. Kemudian nanti kita ada mendengarkan ayat suci Al-Quran terlebih dahulu juga, dan juga kita ada penyampaian materi dan juga sesi tanya jawab. Baik, kita untuk beranjak ke acara selanjutnya, untuk menyempurnakan acara kita pada malam hari ini, mari kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Kak Retno. Ya, Kak Retno, apakah sudah siap? Jazakallah khair ya kepada Kak Intan atas kesempatannya.
Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suaranya kecil, Kak. Gimana ya? Jelas ya, Kak, suaranya? Iya. Oke, mungkin bagi teman-teman Sobat MBB ya yang ingin menyimak, bisa membuka Quran Surat Hud ayat 112 sampai 115. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Innahu bima ta'maluna basir. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين واصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. Sadaqallahul Azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabarakallah. Baru saja kita telah mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran dari Kak Retno. Semoga dengannya kita mendapatkan pahala yang berlipat-lipat ganda, baik yang mendengarkan maupun yang membacanya. Ya, kita lanjut ke acara berikutnya. Namun sebelumnya kita buka terlebih dahulu karena tadi kita belum membacakan basmalah bersama-sama karena segala sesuatu aktivitas kita harus diawali dengan membacakan basmalah agar aktivitas kita diridhoi oleh Allah dan juga dapat keberkahan. Mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, alhamdulillah. Langsung saja saya sapa terlebih dahulu Mbak Siska. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intan. Gimana kabarnya, Mbak? Alhamdulillah baik. Ya. Lagi banyak aktivitas ya sekarang. Iya, alhamdulillah ya. Lebih tepatnya sih mencari aktivitas ya. Insyaallah. Teladan yang baik, sangat luar biasa Mbak Siska. Untuk menyampaikan materi pada malam hari ini. Mbak Iska bisa share screen sendiri? Oh iya. Oke, tak tolong ya. Bisa pada Mbak Siska. Silakan dalam 1 jam ke depan. Jazakillah khair ya Intan ya. Sambil menunggu Mbak Iska bisa jadi host, bisa jadi itu ya. Bisa share screen sendiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ketemu lagi ya dengan teman-teman MBB ya. Insyaallah semoga tadi doanya Kak Intan semuanya Allah ijabah ya. Karena ketika kita bermajlis karena Allah maka ada malaikat yang siap mengaminkan doa-doa kita insyaallah. Jadi semoga tadi doa-doa baiknya Kak Intan Allah berikan ijabahnya ya sehingga kita semua hari ini belajar dengan baik diberikan Allah tambahan hidayahnya karena insyaallah bahasan kita malam ini ya tentang Mbak Iska belum bisa share screen ya? Belum dijadikan co-host ya, Rahmi ya hostnya ya. Bisa dijadikan co-host Kak Rahmi, minta tolong.
gitu. Karena slide-nya baru dibikin, jadi belum sempat share ke siapa-siapa. Sambil menunggu ya, bahasanya ini berat, luar biasa ya. Kemarin Kak Siti bilangnya, Mbak bisa nggak ngisi materi tema, karena temanya apa saja, Mbak Iska paling senang kalau disuruh temanya apa saja ya. Sebagai seseorang yang agak mudi gitu ya, kalau ngisi sesuatu dengan apa yang diinginkan itu lebih seru gitu. Terus kata Kak Siti, nggak apa-apa Mbak, tips dan trik istiqomah. Wah, tips dan trik itu diberikan oleh seseorang yang sudah certified ya, sudah memiliki sertifikat kelulusan gitu. Nah, Mbak Iska merasa bahwa masih jauh dari apa yang dinamakan istiqomah gitu. Dan apa sih istiqomah itu ya gitu. Istiqomah itu label yang hanya diketahui oleh Allah terhadap hambanya yang nanti itu terbukti ketika bertemu dengan Allah gitu ya, dengan amalan-amalan terbaik sampai akhir terbaik, barulah dia nanti mendapatkan piagam istiqomah itu. Maka tidak layak kalau hari ini Mbak Iska itu memberikan tips atau trik tentang istiqomah. Yang ada kita belajar bersama ya, bagaimana agar jalan yang sudah kita pilih ini gitu ya akan tetap menjadi pilihan kita sampai akhir hayat kita gitu. Sepakat nggak sih dengan slide ini? Ini karena tadi waktu Siti nanya, Mbak Iska ada siap PPT nggak? Sebenarnya belum siap ya, dan seharian ini dari kemarin full aktivitas. Tapi tadi bikin 5 menit, Alhamdulillah Allah bantu gitu ya, dan Allah kasih kemudahan gitu. Jadi mohon maaf kalau slide-nya ala kadarnya. Gitu. Setuju nggak nih? Ada yang mau open mic? Ada yang mau nulis di chat? Setuju nggak sih? Hijrah itu mudah, yang sulit istiqomah. Mana? Setuju nggak ini teman-teman? Setuju. Setuju. Siapa yang bilang setuju? Nggak kelihatan di Basiska ini. Di chat siapa setuju sekali Kak? Oh, Amel ya. Oh, Masya Allah setuju gitu. Ya. Yang setuju ini beruntunglah Antuna semua ya. Karena berarti Antuna sudah merasakan proses hijrah. Tetapi bagi orang yang saat ini masih bergelimang dalam kemaksiatan gitu ya, masih belum Allah berikan kebenaran gitu ya, maka mudah sekali mencapai jalan hijrah itu gitu. Nah, inilah yang harus kita syukuri dan tidak boleh lupa untuk terus kita syukuri gitu ya. Maka kita sudah sampai di tahap berikutnya gitu ya. Sudah Allah berikan nikmat hijrah, Allah berikan nikmat bisa membedakan yang mana yang hak, mana yang batil gitu ya. Mana yang bisa memilih jalan yang baik dan jalan yang tidak baik gitu ya, maka itu adalah satu hal yang harus disyukuri gitu. Nah, ujian berikutnya tentulah naik kelas gitu ya, karena Allah tuh ingin kita nanti kembali kepada Allah dengan sebaik-baik keadaan gitu. Maka kita ini akan terus ditempa, hidup kita ini akan selalu seru gitu ya, dengan ujian-ujian dari Allah yang harus kita taklukkan gitu. Dan kita nggak mau kan dikasih soal yang sama, nanti akan membosankan gitu ya. Maka kalau mendapat kesulitan dalam hidup itu harusnya kita bersyukur gitu. Berarti Allah sudah meluluskan kita dari ujian sebelumnya dan Allah naikkan kita kelas dengan ujian yang lebih sulit. Ya. Nah, berikutnya ya. Jadi terus ada yang bilang begini tapi kalau hijrah tadi itu lebih mudah ya, lebih berat istiqomah, karena istiqomah itu memang berat gitu ya. Kalau yang ringan itu namanya apa? Istirahat gitu ya. Jadi kenapa tadi kata Intan, Mbak Siska banyak aktivitasnya gitu, biar nggak banyak istirahatnya Intan gitu ya. Karena tempat istirahat yang sungguhnya itu nanti di janahnya Allah gitu ya. Jadi jangan kebanyakan istirahat di dunia ini ya gitu. Nanti kita berkurang waktu istirahat kita di janahnya Allah gitu. Jadi ini ada suara-suara dari siapakah ya? Sepertinya ada suara. Mbak Siska izin mute ya. Gitu, walaupun bukan melankolis tapi agak terdistorsi juga. Oke. Jadi itu ya, sepakat ya, istiqomah itu berat, yang ringan itu istirahat gitu ya. Jadi jangan ngeluh kalau kerjanya masih istirahat saja ya. Karena istirahat itu tentulah paling ringan. Jadi ada satu ayat yang Allah sampaikan kepada kita ya di Quran surat Al-Ahqaf ayat 13-14 ya, 2 ayat itu ya, mohon maaf, surat Al-Ahqaf itu. Mbak Iska bacakan artinya ya. Allah Ta'ala berfirman gitu, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang mengatakan Rabb kami ialah Allah gitu ya, kemudian mereka tetap istiqomah,
maka tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan mereka tidak pula berduka cita. Mereka itulah penghuni-penghuni surga, mereka kekal di dalamnya sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan di dunia. Ya, ini kalau mau tahu balasan tentang istiqomah ya. Jadi nanti di akhirat itu kita akan kekal dalam kebahagiaan gitu ya, sebagai balasan atas apa yang telah kita kerjakan di dunia gitu. Nah, Mbak Iska pengen nanya deh gitu. Antuna ini hijrah sudah berapa lama kira-kira? Coba boleh kok kalau ada yang mau on suara gitu boleh. Oh, kecil gambarnya ya, mohon maaf Mel, baru kebaca. Sudah hijrah berapa lama? Ada yang baru sehari, 2 hari, ada yang sudah bertahun-tahun kah? Gitu. Adakah yang sudah 1 tahun, 3 tahun? Barakallah, Masya Allah. Semangat ya. Mbak Siska mau tahu nggak Mbak Siska kapan pertama kali gitu ya? Hijrah itu kan berarti kita semakin serius dengan ajaran agama kita ya, semakin mau tahu dengan apa ajaran agama kita gitu. Dan Mbak Siska memulainya di sekitar tahun 2002 ya, 2001-2002 gitu. Berarti sudah berapa tahun? 20 tahun, Masya Allah ya. Kalau ingat-ingat begitu tuh ada malu, ada haru yang bercampur jadi satu. Gitu ya. 20 tahun itu bisa dibilang sebentar kalau dibandingkan dengan yang sudah hijrah 50 tahun. Mau dibilang lama kalau dibandingkan dengan yang Antuna tulis ya, hijrah 3 tahun, 2 tahun, 1 tahun, 4 tahun gitu ya. Maka ada 2 keadaan di sini gitu ya. Dan Mbak Siska di sini hanya ingin berbagi gitu ya. Apakah selalu mulus Mbak jalannya sampai dengan 20 tahun itu? Apakah merasa kondisinya di tahun pertama dengan tahun sekarang lebih baik? Enggak juga gitu ya. Jadi ikatan kita dengan Allah itu gitu ya, bukan ikatan yang statis gitu ya, bukan ikatan yang membosankan gitu. Kalau Allah ikat kita semenjak hijrah sampai kita itu seperti Mbak Iska 20 tahun itu dengan kondisi yang sama, pasti kita bosan, tidak ada tantangan gitu ya. Sedangkan fitrahnya manusia itu gitu ya, dia akan bahagia, akan senang gitu kalau adrenalinnya terpicu gitu ya. Ada saat-saat dia sedih, ada saat-saat dia tergantung pada Allah, ada saat-saat dia hilaf kemudian minta maaf lagi gitu. 20 tahun yang Mbak Iska alami itu seperti itu gitu. Bahkan kalau dibilang saat ini tuh ada amalan-amalan yang Mbak Iska rindukan gitu ya. Yang itu dulu ketika awal hijrah itu rasanya itu jadi amalan terbaiknya gitu. Ya. Nah, sekarang Mbak Iska tanya lagi. Sudah tahu tadi ya hijrahnya sejak kapan gitu? Mau hijrah berapa lama? Mau menjadi orang baik berapa lama? Mau menjadi hamba Allah yang bertakwa berapa lama? Mau kapan endingnya gitu? Ada nggak target kapan nih selesainya? Aku mah hijrah nanti kalau sudah menikah Mbak ketemu orang soli, aku udah selesai hijrahku gitu. Kalau Mbak Iska tanya, jawabannya apa? Mau sampai kapankah di kondisi yang seperti ini? Merasakan hidayahnya Allah, Masya Allah. Sampai nanti selesai umur hidup sampai mati, Insya Allah. Barakallah ya. Insya Allah, semoga Allah kabulkan. Amin ya Allah. Nah, di situ kuncinya. Kalau kita tahu kapan target akhir kita, maka kita memahami bahwa kita ini sedang dalam perjalanan. Mbak Iska pernah cerita ya. Kalau kita tahu tempat tujuan kita, seberapapun kita nyasar, seberapapun macetnya jalan itu, seberapa jauhnya kita harus diputar oleh buka tutup jalanan, gitu, maka kita akan bertahan di situ. Kita nggak akan berbalik arah, gitu ya. Jadi itu pentingnya, gitu ya. Jika kita sudah mengatakan seperti hadis ini ya, aku telah beriman kepada Allah, kemudian istiqomah, gitu. Sampai kapan? Sampai bertemu Allah, gitu. Ya. Itu yang harus kita ulang-ulang terus dalam diri kita. Kemudian di tengah perjalanan kita menuju Allah yang nggak tahu kapan itu, gitu ya. Disitulah Allah berikan ujian gitu. Kalau kata Ustadz Anan Ataki itu, kalau kita bilang ke Allah, kita update status nih, aku beriman kepada Allah gitu. Terus Allah balas tuh di captionnya gitu. Beneran nih beriman gitu. Sampai kapan gitu? Apa buktinya? Gitu. Nah itu Allah meminta bukti gitu. Allah meminta bukti. Allah meminta dan Allah itu maha pencemburu ya. Allah itu tidak mau kita duakan dengan siapapun gitu.
Maka kalau kita sudah bilang, aku beriman kepada Allah, kemudian kita istiqomah, itu berarti istiqomah satu ya, mengistiqomahkan apa? Kalimat syahadat kita, gitu ya. Tidak ada yang menyamai kuasanya Allah di dunia ini. Tidak ada yang boleh membelokkan niat kita karena siapapun kecuali karena Allah. Terus Mbak Siska selalu bisa gitu niatnya lurus-lurus terus, enggak gitu. Lurusnya niat itu perjalanan kita dari awal sampai akhir. Ibarat ya kita tuh sudah pegang map gitu, kita sudah tulis titik tujuan akhir kita. Ternyata di sepanjang perjalanan itu ada tempat wisata yang menarik gitu. Terus kita nggak apa-apa lah, nggak ada durasinya ini, aku nggak diburu waktu, aku nggak harus nyampe Jogja, misalkan tujuan kita ke Jogja, aku nggak harus nyampe Jogja jam 6 sore, misalkan gitu ya. Maka ketika di perjalanan kita menemukan tempat-tempat wisata yang menyenangkan, kita akan berbelok. Gitu. Nah, istiqomah itu seperti itu ujiannya. Gitu ya. Ada yang buat kita itu terdistorsi gitu ya, tiba-tiba hilang kendali kita. Gitu. Nah, Mbak Siska merasa ada fase-fase hidup itu yang menguji keistiqomahan kita. Itu. Contohnya nih yang hijrahnya dari usia SMP. Masuk SMA dunia baru. Biasanya ini mengalihkan tiba-tiba kita bertemu dengan sesuatu yang baru gitu ya. Ada yang menarik gitu. Tiba-tiba kita lupa dengan tujuan kita mau kemana gitu. Ternyata teman-temannya menyenangkan. Gak kaku kayak teman-teman SMP-nya gitu. Kemudian ikutlah hingar-bingar kehidupan SMA. Lolos SMA, ada ujiannya kuliah. Kuliahnya misalkan divisip lagi gitu ya. Yang orang kiri tuh kalau ngomong gitu ya, lihai sekali gitu. Kayaknya keren gitu. Kita yang imannya baru setipis kulit ari gitu ya. Kemudian gampang terpengaruh. Kita kagum dengan ilmu-ilmu orang barat gitu. Kita kagum dengan kalimat-kalimat bijak orang-orang yang notabene-nya bukan dari Islam gitu ya. Kemudian lama-lama kita akan terbawa dalam arus yang penting jadi orang baik gitu. Nggak harus membaikkan diri terus, nggak harus membaikkan orang lain gitu. Kita lupa bahwa kita ini adalah yang Allah tunjuk sebagai khalifah di muka bumi ini. Membaikkan diri kita, mensolihkan diri kita, kemudian muslih ya, mensolihkan orang lain gitu. Kita lupa dengan itu. Jadi terserah akulah, aku mau jadi bagus, yang penting aku baik-baik saja. Kemudian lolos ujian kuliah, biasanya selesai itu ujian pekerjaan, ujian skripsi. Makin pragmatis, gitu ya, butuh duit. Kerja apa saja, idealisme hilang semuanya. Banyak orang-orang yang hijrah, lulus kuliah, kemudian kalah oleh ujian pekerjaan, gitu ya. Ada lagi cabangnya selain pekerjaan, jodoh, gitu. Ada yang ngasih tahu, kamu sih nggak keren, jilbabnya gede, bajunya gombrong, jadi nggak menarik di mata laki-laki, jodohmu nggak datang-datang. Panik gitu ya, usia sudah hampir mendekati 30. Kemudian ya sudahlah ya, menurunkan standar. Kalau dulu doanya pengen dapat orang soli, akhirnya dapat siapa aja yang penting nikah. Gitu. Jadi ujian istiqomah itu ada tahapannya dan tentu saja makin sulit. Gitu ya. Setelah menikah ujiannya ternyata suaminya bukan orang yang sefrekuensi, nggak suka istrinya itu ngaji gitu. Mbak Isla ngeri banget ya gambarannya tentang kehidupan ke depannya gitu. Jadi kalau yang bilang akan istiqomah sampai akhir hayat dan Allah takdirkan menjalani fase-fase hidup seperti tadi itu, mari kita banyak-banyak berdoa. Gitu ya. Jadi gitu. Yang diharapkan oleh Allah itu istiqomah dalam segala hal gitu. Nah, bagi Mbak Siska, salah satu yang membuat kita bisa istiqomah itu ya, yang menyempurnakan istiqomah kita gitu ya. Hati kita istiqomah gitu. Sedangkan hati itu yang tahu siapa? Allah saja gitu ya. Dan lisan kita istiqomah gitu. Lisan itu masih bisa didengarkan oleh orang lain, masih bisa kita atur, masih bisa kita citrakan baik. Tetapi kalau hati itu hanya Allah yang tahu. Kalau kita pura-pura solih itu mau pura-pura sama siapa? Itu Allah yang tahu. Gitu ya, ibadah-ibadah kita itu yang sembunyi-sembunyi itu hanya Allah yang tahu. Gitu. Jadi kalau kita nggak solih, tapi kita pura-pura solih itu nggak usah bangga gitu ya. Ya karena Allah tahu kalau kita ini pura-pura solih. Gitu. Kita mau bangga dari siapa? Gitu ya. Mau bagaimanapun manusia memuji kita, gitu ya. Harusnya kita nggak baper, gitu ya. Nggak bangga, nggak merasa ujub gitu. Karena yang tahu saat-saat kita sendirian itu
apakah kita bermaksiat atau tetap kita solih itu ya hanya Allah saja, gitu ya. Jadi istiqomah itu sebenarnya urusan kita sama Allah gitu. Orang lain tuh nggak berhak tahu, gitu ya. Orang lain juga nggak bisa menilai, gitu. Karena sekali lagi, kalau kita mau bohong pun orang percaya kita ini istiqomah. Tetapi kalau kita mau berbohong kepada Allah, gitu ya, bab niat kita kepada siapa, untuk siapa kita beribadah itu, kalau kita itu paham bahwa Allah itu bisa menembus hati kita malu sesungguhnya, gitu ya. Kalau kita hijrah hanya karena kita suka seseorang yang sudah hijrah duluan, gitu ya, itu kemudian kita bilang aku mau hijrahnya karena Allah, gitu, malu kita, gitu ya. Karena ternyata sesungguhnya ada yang membuat kita itu ingin hijrah selain Allah, gitu. Mbak Iska selalu bilang gitu. Kalau kita itu merasa betul bagaimana keberadaan Allah atas diri kita ya, kita tuh tidak akan surut karena cacian, tidak akan gembira dengan pujian gitu. Yang muji itu yang hanya tahu kita di luar saja, gitu ya. Tapi yang lebih tahu lagi tentu keluarga kita. Gitu ya. Nah, lebih tahu lagi tentu diri kita. Karena di depan keluarga pun mungkin kita bisa bersandiwara, tetapi di hadapan Allah yang bisa menembus hati kita sudah tidak bisa apa-apa lagi, gitu ya. Jadi kalau kita itu pura-pura, gitu ya, pura-pura solid, gitu ya, itu maka yang rugi kita sendiri, gitu ya. Jadi istiqomah itu, ya istiqomah hati, gitu ya, bab niat, gitu ya. Apakah kita hanya ingin pujian? Apakah kita hanya hijrah itu hanya apa? Ini bukan hanya hijrah ya. Apakah kita karena Cek. Teniska, Tenisa Mbak Siskanya nggak sinyal. Sinyalnya kayaknya. Ya, Masya Allah. Ya, baik teman-teman, TTT yang sudah join pada malam hari ini sharing session. Terima kasih atas kehadirannya. Kita sudah menyimak sama-sama tadi sebagian materi dari Mbak Siska. Mungkin Mbak Siska ada kendala sinyal. Kita tunggu saja. Namun sebelumnya saya tanya terlebih dahulu yang sudah Teteh tangkap tadi yang Mbak Siska sampaikan seperti apa istiqomah itu. Istiqomah itu yang seperti apa sih menurut Teteh? Bisa ketik di chat yang ditangkap dari Mbak Siska. Insya Allah ada 26 orang ya. Bisa ajak teman-teman yang lainnya juga untuk bergabung di sharing session pada malam hari ini. mohon maaf ya, Masya Allah. Mbak Iska lupa dong kalau tadi itu tethering pakai HP suaminya dan sekarang suaminya berangkat ngaji. HP-nya dibawa. Mohon maaf ya. Jadi mati sebentar tadi. Hostnya pindah ke siapa ya? Oh, pindah ke Rahmi lagi ya? Oke, sudah jadi co-host. Mbak Iska share ulang. Sebentar. Oke, sudah terlihat lagi ya?
Ini kondisi Mbak Iska lagi baik-baik ya, makanya masih bisa senyum. Ini dulu pernah marah sama suaminya karena tiba-tiba wifi-nya hilang gitu ya. Oke, Mbak Iska renew dulu ya. Sebentar. Oke. Jadi sampai mana tadi? Sampai sini ya. Bahwa yang pertama dan selalu harus kita atur, setting ulang gitu ya, yang harus selalu kita refresh itu adalah di bab niat kita ya, memperbarui syahadat kita gitu ya. Bahwasanya kadang-kadang gitu ya, kita itu melakukan kebaikan gitu ya, hijrah, berbuat baik gitu ya, bukan karena Allah semata gitu ya, tetapi ada faktor-faktor lain yang mendorong kita gitu ya. Jadi tanamkan pada diri kita bahwa kita itu melakukan atau tidak melakukan sesuatu itu hanya karena Allah gitu. Jadi parameternya Allah saja. Kalau tiba-tiba kita berubah pun itu selama Allah ridho, komentar orang itu tidak ada artinya gitu ya. Jadi kita harus melakukan sesuatu kebaikan itu karena Allah atau bukan karena Allah, atau tidak melakukan kebaikan itu ya bukan karena Allah saja gitu. Jadi di situ kita tidak akan terbebani dengan orang gitu ya. Dan hijrah kita itu memang karena Allah gitu. Dan ketika kita menghadapi kekecewaan-kekecewaan dalam berinteraksi dengan orang yang sama-sama hijrah yang kita harapkan gitu, nggak ada faktor apapun gitu. Jadi kalau kita sudah meniatkan segala sesuatu karena Allah itu, hati kita terhindar dari hal-hal yang ngeselin ya, nggak suka gitu ya, seperti tadi barusan gitu ya, tiba-tiba Allah berikan trouble gitu. Kalau kita yakin bahwa yang Allah kasih ke kita itu semua baik gitu ya, dan selama proses kita menjalani hidup itu seberapapun Allah berikan ujian itu adalah untuk kebaikan kita gitu ya, maka insya Allah kita akan istiqomah di jalan Allah gitu ya, tidak ada yang berubah tuh. Kemudian berikutnya ya gitu, yang bisa kita lakukan tuh yang paling penting lagi adalah gitu ya, ya berdoa gitu ya, berdoa agar kita itu istiqomah gitu. Nah, sudahkah kita membiasakan ya, karena selevel Rasulullah saja itu sering membaca doa-doa agar istiqomah gitu. Padahal Rasulullah itu sudah dijamin ya gitu. Nah, apalagi kita gitu yang tidak ada jaminan sama sekali gitu. Jadi doa memohon istiqomah itu ada di Quran surat Ali Imran ayat 8 ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ini ya. Jadi ini yang harus kita terus baca ya. Jadi jangan jadikan hati kami condong pada kesesatan, sudah Engkau beri petunjuk gitu. Jadi kata Allah, yang kalian sekarang yang merasa sudah baik ini gitu ya, jangan lengah gitu. Karena hati kita itu berbolak-balik, sangat mudah bagi Allah membolak-balikkannya gitu ya. Kita yang sudah dikenalkan dengan kebaikan, bisa lagi condong kepada kesesatan gitu ya. Kita yang bisa membenci kesesatan, sampai bisa mencintai kembali kesesatan, gitu ya. Kemudian ya hanya Allah yang bisa memberikan itu gitu ya. Hanya karunia Allah kita hari ini tuh menjadi baik itu hanya karena Allah gitu. Jadi kalau kita melihat orang lain itu, kita harus berprasangka terus baik gitu, bahwa gitu ya, kalau kata Ustadz Adi Hidayat itu, sahabat itu yang digolongkan sebagai sudah disebut Allah akan masuk surga ya, sudah dijamin Allah masuk surga itu dulunya ada yang mantan preman gitu ya, mantan pezina gitu ya. Jadi siapapun saat ini selama masih hidup itu masih punya dua kemungkinan, yang baik bisa berakhir buruk, yang buruk bisa berakhir baik gitu. Maka jangan sampai merasa bahwa ketika kita hijrah itu kita tuh sudah menjadi yang terbaik gitu ya. Makanya Mbak Iska selalu bilang gitu ya, justru takutlah kita gitu ya, yang saat ini baik, tetapi naudzubillah min dzalik ya Allah ambil dalam keadaan tidak baik. Karena kita berpura-pura tadi itu. Tetapi ketika kita melihat orang lain yang tidak solih gitu ya, dan kita berburuk sangka kepadanya gitu, kita tidak pernah tahu ternyata dialah yang dijamin Allah gitu ya, mati dalam kondisi syahid misalkan gitu, mati dalam keadaan husnul khatimah gitu. Jadi ini yang membuat kita terus bergantung kepada Allah gitu ya, yang terus membuat kita itu yakin bahwa aku nih nggak ada apa-apanya. Semakin lama usia hijrah kita, semakin kita ini takut gitu ya, khauf dan roja gitu ya, harap dan takut kepada Allah gitu ya, takut banget gitu ya Allah gitu ya,
Kita nggak tahu nih finish kita ini kurang berapa lama lagi. Dan apakah Allah akan sampaikan dalam garis finish dengan kondisi terbaik. Gitu. Itu yang ada di pikiran kita. Maka nggak ada lagi kita pilih-pilih amanah. Gitu ya. Nggak ada lagi kita pilih-pilih pintu untuk beramal baik gitu. Yang ada tuh kayak Mbak Siska begini ya, kalau ditawarin amanah itu, kalau tiba-tiba masih banyak waktu untuk nganggur tuh sama Allah, minta gitu ya Allah gitu ya, pengen berakhir dalam kondisi baik gitu ya, maka jangan biarkan banyak waktu-waktu yang tidak berharga gitu ya, banyak waktu yang terbuang untuk melakukan hal yang sia-sia gitu. Jadi anaknya kan komplain ya, kenapa Bapak Ibu ini sibuk banget gitu ya, selama liburan ini belum bisa liburan, mau ngajak ke rumah Bude aja susah gitu. Kenapa sih nggak kayak orang lain yang Sabtu Minggu tuh santai gitu ya. Kemudian kita berikan nasihat yang mudah dia mengerti gitu. Ya karena kalau kita ingin masuk surga itu, pertanda kita meninggal itu dalam kondisi berbuat baik gitu. Jadi kita harus memperbanyak amalan-amalan baik gitu ya. Jadi kemarin ketika suami Mbak Siska akhirnya diperpanjang jadi RT lagi 5 tahun, dia sempat ngambek gitu ya. Kemudian pelan-pelan kita pahamkan gitu. Banyak amanah yang harus kita tempelkan pada diri kita ini gitu ya. Sehingga nanti ketika kita berpulang kepada Allah itu, kita nggak tahu gitu amalan mana yang akan Allah jadikan sebagai jalan kita untuk masuk surganya Allah gitu. Dan itu nggak pandang bulu lagi gitu. Bukan semakin kita merasa senior, kita makin merasa pernah di posisi kiadah gitu ya. Kemudian kita menerima amanah-amanah yang ringan itu seakan-akan kita ngerasa, nggak levelku banget gitu. Tapi kita nggak pernah tahu gitu ya. Mungkin di level amanah yang kita anggap paling ringan itulah, di situ Allah berikan timbangan paling berat. Gitu ya. Jadi terus berdoa. Kalau ada waktu kita yang tersisa gitu ya, kalau kita ngerasa bahwa kita ini futur gitu ya, kita ini sudah mulai bosan dengan amanah kita gitu, minta sama Allah. Ya Allah, jujur sama Allah gitu ya. Di amanah ini kayaknya aku sudah bosan ya Allah gitu ya, tapi tidak pengen tidak amanah gitu. Tapi bolehlah di refreshing dengan amanah lain yang mungkin akan buat aku bersemangat lagi. Nah, gitu ya. Jadi itu cara kita memohon istiqomah. Gitu. Ada satu lagi doa lagi yang doa favoritnya Mbak Siska ini ya. Ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinik ini ya. Ini doa yang menurut hadis dari Rasulullah yang paling sering dibaca oleh Rasulullah. Gitu ya, doa ini yang dibaca sering banget sama Rasulullah gitu. Jadi padahal Rasulullah itu kan sudah terjamin ya, hatinya tuh lurus. Nggak dibolak-balik sama Allah gitu. Tetapi beliau berdoa ini. Ketakutan beliau lebih tinggi daripada kita saat ini mungkin gitu ya. Sedangkan hati kita ya, yang ketika melihat silaunya dunia sedikit saja sudah silau ya, kita ini sudah gampang sekali gitu ya, lemah semangat gitu ya, kita gampang sekali kecewa gitu ya. Maka kita harus banyak berdoa tentang ini. Gitu ya. Kita harus banyak berzikir dengan doa ini. Jadi itu. Nah, kalau bagi Mbak Siska yang paling menguatkan sampai detik ini ya, alhamdulillah masih Allah berikan penjagaan terbaik itu, Mbak Siska punya salah satu yang harus dilakukan adalah bergaul dengan orang-orang solih gitu. Jadi pilihan Antuna bergabung dengan komunitas Mau Bener Bareng itu termasuk yang insya Allah akan membantu kita istiqomah gitu. Mbak Siska itu berdoa sama Allah gitu ya. Ketika Mbak Siska mengamati ya gitu, Mbak Siska tuh orangnya suka mengamati dan suka nyeplos gitu ya sama Allah tuh, semua ceplosannya kayaknya semuanya diijabah gitu. Makanya jangan ragu-ragu ya gitu. Yang kita doa sambil lalu saja Allah kabulkan, apalagi yang kita doakan dengan sungguh-sungguh. Kalau dulu tuh Mbak Siska kalau ngeliat kakak kelas gitu ya yang istiqomah kuliah kan, guru ngajinya kan, murabinya itu sudah berkeluarga ya, yang mereka itu anaknya masih kecil-kecil gitu, kemudian saling dukung dalam dakwah gitu. Mbak Siska bilang ke Allah gini, ya Allah aku pengen nanti punya keluarga seperti itu gitu. Dan itu nggak mikir orangnya siapa gitu, nggak pernah terpikir gitu ya. Dan Masya Allah ya, alhamdulillah gitu ya, saat ini Allah berikan seperti itu. Jadi rumah tangga Mbak Siska itu bukan rumah tangga normal gitu, karena bertemu sama-sama memang di jalan dakwah gitu ya, maka yang utama dalam rumah tangga kami adalah amanah-amanah dakwah. Jadi beberes, masak, kerja-kerja domestik itu, kondisi rumah yang tidak ideal itu biasa bagi kami. Gitu. Siapa yang bisa mengerjakan, dikerjakan. Jadi suami tidak menuntut Mbak Siska untuk menyediakan, misalkan pagi harus ada sarapan. Kalau Mbak Siska punya agenda pagi jam 6,
ya berarti sarapan itu urusan masing-masing gitu. Yang penting Mbak Iska nggak inget Mbak Iska ingat sarapan, suaminya juga menyediakan sarapan sendiri, titip anaknya berarti suaminya menyediakan sarapan untuk anaknya gitu. Rumah berantakan gitu ya, siapa yang bisa membereskan, dia yang membereskan gitu. Nah Mbak Iska pun sama gitu ya, jadi tidak menuntut sesuatu yang akan menghalangi waktu kami untuk berdakwah gitu ya, untuk melakukan amal-amal dakwah gitu. Selebihnya itu bisa dikerjakan sambil. Kayak Mbak Siska ini nyuci ya, tadi itu sambil nyiapin materi. Mbak Siska tuh nggak pernah punya waktu khusus untuk mencuci. Jadi mencuci itu dilakukan di sela-sela amanah yang lain gitu ya. Giling sekali gitu. Jadi nyucinya 2 hari kayak meme-meme ibu-ibu itu ya. Giling sekali tinggal ngerjain apa. Giling sekali tiba-tiba ada panggilan ke sana. Giling lagi nyuci gitu. Nanti jemur suaminya gitu. Jadi kehidupan kami seperti itu. Dan ya alhamdulillah gitu. Bagi kami itu nikmat gitu. Ya karena akhirnya diskusi kami, obrolan kami itu ya tentang hal-hal yang memang kita harapkan itu adalah menguatkan kita sendiri gitu ya. Kemudian menjamin Mbak kalau suaminya itu sudah sefrekuensi begitu kemudian terus istiqomah, enggak juga gitu ya. Kan godaan itu semakin berat juga ya gitu. Jadi makanya ini seperti yang disampaikan di sini gitu ya. Kuncinya satu gitu, nggak pernah punya pikiran untuk berbalik arah gitu. Karena sesungguhnya gitu ya, ketika kita sudah memilih jalan hijrah ini tuh, Allah yang memberikan jaminan bahwa Allah akan menemani kita. Jadi kalaupun ada ujian apapun itu, kita yakin bahwa ada teman terbaik kita, ada supporter paling hebat kita yaitu Allah. Gitu. Jadi kalau berat itu, gitu ya, itu sudah tidak lagi diletakkan di pundak kita, gitu ya. Tapi hanya tinggal meminta solusi dari Allah. Gitu. Kita bilang kepada Allah gitu, aku lemah ya Allah gitu ya. Aku pengen istiqomah tapi aku lemah ya Allah gitu. Aku berkali-kali gitu melakukan hal yang salah gitu. Aku berkali-kali terjatuh ya Allah gitu. Tapi aku sama sekali tidak ingin berbalik arah ya Allah gitu. Bilang sama Allah begitu. Gitu ya. Jadi jangan sampai diri kita ini mengatakan bahwa kita punya tadi yang Mbak Iska tanya ya, kita punya ending gitu. Jadi nanti nggak harus jalannya itu persis seperti sama yang kita bayangkan gitu. Bisa jadi memang kita ternyata menikah dengan seseorang yang belum hijrah gitu. Tapi selama kita menitipkan mimpi kepada Allah bahwa kita pengen punya rumah tangga dakwah gitu ya, mudah bagi Allah merubah suami kita yang bukan siapa-siapa itu menjadi seorang kader dakwah terbaik. Gitu. Mbak Iska membuktikan sendiri pada teman-temannya. Yang menikah sama-sama di jalan dakwah berbalik arah itu banyak, gitu ya. Tetapi yang kemudian menikah gitu, asal Mbak Iska selalu meyakini asal kembali pada niat kita. Kalau kita menerimanya karena dia hanif gitu ya, dia lurus gitu ya. Kemudian kita doakan semoga nanti ketika sudah menikah semakin bertambah keilmuannya gitu ya. Kita menerimanya bukan karena hartanya, bukan karena fisiknya gitu ya. Maka nanti Allah yang akan membawa kita sesuai dengan yang kita impikan gitu ya. Jadi ada banyak hal yang akan terjadi yang tidak selalu sesuai dengan yang kita bayangkan. Tapi selama kita menitipkan mimpi kita kepada Allah, bahwa kita ini ingin istiqomah sampai akhir hayat kita, apapun kejadian yang menimpa kita, gitu ya, mau hal baik, mau hal buruk ya, itu insya Allah endingnya itu tetap Allah akan sampaikan kita pada husnul khotimah. Itu ya. Tidak selalu kondisi seorang kader dakwah itu ideal. Gitu. Tapi selama kita Allah uji dengan keterpurukan, Allah uji dengan kegagalan, tapi selama kita yakin gitu. Ingat ya, Mbak Iska pernah cerita mungkin ya, ketika nggak lulus skripsi itu, kan itu saat-saat rawan futur ya, insecure, hilang kepercayaan diri, nggak mau lagi ngisi halako gitu ya, nggak mau lagi ngisi liko gitu. Kalau Mbak Iska nggak gitu, tetap ngisi liko, nggak mau melepaskan amanahnya, tapi bilang ke Allah, ya Allah, segagal-gagalnya aku jadikan hikmah buat orang lain. Itu doa Mbak Siska. Gitu ya. Selama-lamanya aku lulus, tapi harus lulus, nggak boleh DO gitu ya. Selama-lamanya aku lulus, ini pasti ada hikmahnya. Dan aku ingin jadi hikmah buat orang lain. Maka tidak mempengaruhi amalan-amalan dakwahnya. Nggak minder gitu ya. Karena yakin bahwa mundurnya itu karena kesalahan pribadi. Ya istighfar aja. Memperbaiki diri, memperbaiki lagi manajemen dirinya gitu. Kemudian minta pertolongan pada Allah gitu. Ya Allah, jangan sampai aku nih malu-maluin gitu ya sebagai kader dakwah gitu. Jadi kalau kita itu melakukan segala sesuatu karena Allah ya,
Kalau kondisi kita tidak ideal, tidak seideal orang lain, tidak Allah jadikan seideal orang lain, maka kita tetap akan bisa menerima dan kita tidak akan merasa bagaimana-bagaimana ya. Maksudnya nggak merasa aku nggak layak nih jadi kader dakwah nih gitu. Aku nggak layak nih berdakwah nih karena aku punya kekurangan ini itu gitu. Selama kita yakin bahwa yang Allah yang sampai kepada kita itu adalah yang Allah takdirkan, gitu ya. Berarti ada kebaikan di situ yang bisa kita bagi kepada orang lain, gitu. Itu doa Mbak Siska ya dulu. Mbak Siska tuh ujiannya termasuk ya lulus kuliah lama, diawali dari kuliah yang nggak langsung keterima, lulus kuliah yang lama, menikah di usia 28, gitu ya. Kayaknya tuh itu akan bikin akan jadi momen yang bikin kita futur gitu ya. Nggak nikah-nikah nih gitu. Usia itu yang rawan untuk menerima orang sembarangan misalkan gitu ya. Untuk malu gitu. Mbak Iska tuh pegang grup halakoh itu ketika masih gadis itu pegangnya ibu-ibu gitu ya. Karena memang ada yang nikah usia 25 kan gitu ya. Dan itu jadi mutarobinya Mbak Siska gitu ya. Tapi alhamdulillah itu tidak menjadikan sebuah rasa tidak bersyukur, apalagi mundur dari jalan dakwah ini gitu, mundur dari jalan hijrah ini, nggak ada gitu. Karena ketika kita hijrah itu kita paham bahwa semua kondisi kita itu baik, maka insya Allah kita akan tetap istiqomah gitu ya. Tidak ada yang membuat kita berbalik arah seberapapun berat ujian hidup kita gitu ya. Insya Allah itu yang bisa Mbak Iska sampaikan ya. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Sudah jam 9 saja ya ternyata. Jadi tipsnya tadi ya, bukan tips ya, nggak pantas kayaknya ngasih tips. Tapi itu yang Mbak Siska upayakan sampai dengan alhamdulillah ya Allah takdirkan bertahan hingga hari ini ya di usia hijrah yang sudah 20 tahun ya. Dan mohon doanya semoga benar-benar seperti yang Antuna inginkan, yang kita inginkan bersama. Allah berikan kita kondisi istiqomah hingga madal hayah ya sepanjang hidup kita sampai berakhir dengan husnul khotimah sampai nanti Allah karuniakan jannah gitu ya. Itu semoga Mbak Siska mendapatkan doa-doa dari Antuna semua ya. Sekali lagi tidak ada yang lebih baik gitu ya. Durasi itu tidak menentukan apa-apa gitu ya. Karena ya itu bersama Allah itu bukan sesuatu yang stagnan gitu ya. Akan jadi sesuatu yang terus menyenangkan. Ujian itu akan jadi sesuatu yang membuat kita merasa disayang sama Allah. Gitu ya. Itu saja yang Mbak Iska sampaikan ya. Jadi luruskan niat dan terus bersama orang-orang baik. Gitu ya. Bagaimanapun lingkungan itu mempengaruhi gitu ya. Bahasa itu circle kita itu mempengaruhi kita itu betul gitu ya. Maka upayakan itu menjadi doa-doa kita. Ya Allah, pertemukan hamba dengan orang baik, gitu ya. Pertemukan hamba dengan orang baik, gitu. Yang menjaga keimanan, yang menjaga hidayah kita. Itu ya, insya Allah yang bisa Mbak Iska sampaikan. Mohon maaf kalau ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran jazakillah Mbak Siska atas menyampaikan materinya. Masya Allah. Kita telah membahas istiqomah, di mana kata Mbak Siska kita jangan hanya istiqomah dalam beribadah, tapi kita juga harus istiqomah dalam aktivitas yang lainnya seperti kita amanah-amanah dalam kuliah, terus juga dalam organisasi, dalam komunitas, kita juga harus berusaha tetap istiqomah. Dan jangan sampai kita malah balik arah atau malah mundur ya Mbak Siska ya. Nah, mungkin dari TT-TT yang lainnya mau ada yang bertanya, dipersilahkan kita buka sesi tanya jawab atau kita buka sesi diskusi pada kesempatan kali ini. Ya, silakan untuk TT-TT untuk bertanya boleh di kolom chat atau boleh ngomong langsung juga boleh. Dibuka kameranya dan juga audionya. Ada yang ingin bertanya? Enggak ada ya, sudah malam kayaknya. Justru kalau sama Mbak Siska pengen
berlama-lama. Masya Allah. Gak ada ya, Insya Allah. Teretno mau bertanya. Ya, alhamdulillah nggak ada ya. Boleh ditutup kalau nggak ada Intan. Ya, ditutup ya. Ada yang bertanya, Mbak. Assalamualaikum, Teh mau nanya, gimana caranya jaga keistiqomahan kita? Karena kadang masih naik turun, gitu istiqomahnya. Dari Teh Tiara. Ya, Mbak Iska coba jawab ya. Di awal doang gitu ya. Namanya pendaftaran kok di awal doang ya. Sebenarnya kayak orang sakit sih ya Tiara ya. Kita tuh kalau sakit tapi mengakui kira-kira lebih gampang disembuhkan kan ya. Gitu ya. Tapi kalau kita denial gitu ya, misalkan kita ngerasa aku nggak sakit kok gitu. Itu kadang-kadang malah nggak ketemu obatnya gitu. Jadi apa ya? Kalau bagi Mbak Iska tuh begini. Berislam kita, hubungan kita sama Allah tuh sudah sama benar-benar seperti melebihi hubungan kita sama teman, sama orang tua, bahkan kalau sudah menikah tuh sama suami gitu ya. Karena yang tahu betul sampai ke dalam hati kita itu hanya Allah gitu. Suami kita aja tuh nggak tahu loh gitu kalau kita nggak ngomong gitu ya. Mau kita bohong pun tuh suami kita akan percaya gitu. Tapi kalau sama Allah itu gitu ya, jujur aja gitu. Ya Allah aku futur, ya Allah aku turun gitu, ya Allah aku malu, aku sekarang tilawahnya susah banget ya Allah gitu. Ya Allah aku nggak lurus dalam niat gitu. Nah kalau kita mau mengakui begitu itu lebih mudah untuk kita istiqomah gitu ya. Karena apa? Karena kita tahu bahwa ya Allah tapi aku pengen istiqomah gitu. Ya ya berdoa begitu. Kemudian carilah amalan-amalan kecil yang kita mampu, yang bisa kita istiqomahkan ya, yang bisa kita pertahankan gitu. Jadi Allah tuh suka amalannya sedikit tapi istiqomah gitu ya. Tapi itu apa amalan yang terus kita lakukan gitu. Kalau Mbak Siska tuh boleh contohkan ya gitu, bukan bermaksud ujub gitu, tapi siapa tahu insya Allah ini jadi masukan buat teman-teman gitu ya. Mbak Siska itu kayak hafalan masih susah ya, kalau dibanding suaminya tuh lebih semangat suaminya gitu. Yang kadang itu kondisinya begitu ya, walaupun suami kita itu misalkan lebih baik dari kita, istri lebih baik itu nggak serta-merta itu pasangan langsung ketularan kok gitu. Ya karena mempertahankan keaslian kita itu akan kalah dengan waktu gitu. Makanya kenapa orang pacaran itu selalu tampak baik? Karena dia ada durasinya gitu. Tapi kalau pernikahan itu kenapa lebih gampang terjadi perceraian gitu ya? Karena dia berharapnya nggak ada durasinya kan, berharapnya nggak ada endingnya gitu, berharapnya ya nanti ketika ajalnya menjemput gitu. Makanya sehari saja sudah nampak lah itu 24 jam bersama itu akan sudah nampak kekurangannya gitu. Nah sebenarnya apalagi kita sama Allah ya gitu, kita mau bohong apalagi nih sama Allah, kita mau nggak jujur apalagi nih gitu, termasuk dalam hal ibadah kita. Kalau ada penurunan itu Allah sudah tahu gitu. Makanya kita nggak boleh bilang, kita nggak boleh sosokan aku ini istiqomah banget gitu, aku ini solihah banget gitu. Ngomong gitu tuh malu sama diri sendiri gitu, karena yang tahu kualitas diri kita tuh kita sendiri. Nah satu lagi basisnya itu ngafal masih susah gitu ya, tilawah kadang-kadang berkurang karena kesibukan gitu. Tapi bagi Mbak Iska tuh yang nggak boleh terlepas itu adalah istighfar gitu ya, memohon ampun sama Allah gitu. Mohon ampunnya itu bukan lip service gitu ya, bukan yang astagfirullahaladzim gitu, tapi astagfirullah ya Allah gitu. Maksudnya ya astagfirullah itu tuh ya Allah aku nggak usah ngomong tuh Allah tahu gitu. Gimana aku mau apa yang aku maksud dengan istighfarnya Allah yang tahu gitu. Jadi gimana ya kayak kita kepergok gitu loh. Udah kita nggak bisa berkelit lagi kecuali kita maafin ya Allah maafin gitu. Nah itu yang Mbak Siska selalu
selalu usahakan gitu ya. Jadi tidak menikmati kemaksiatan gitu. Walaupun susah menghindarinya, susah gitu ya. Susah ya Allah gitu. Tapi terus minta maaf, terus minta ampun sama Allah gitu ya. Jadi kalau terlewat itu, ya Allah aku kelewat lagi, ya Allah aku mengulang lagi gitu. Terus istighfar gitu ya. Ya Allah gitu, bangkitkan lagi. Kemudian mencari eh apa? Pelampiasannya segera gitu ya. Misalkan langsung nyari tauji yang berkaitan gitu ya, langsung membaca buku gitu, kurangi hal-hal yang membuat kita itu terlalaikan gitu ya. Scroll IG itu kan lama-lama bikin kita lalai ya gitu, berarti taruh HP-nya gitu, gantikan dengan buku atau mungkin gantikan dengan kajian-kajian YouTube yang itu akan mengena ke kita gitu. Tips hikmah tuh begitu. Terus ngajak ngobrol teman soli gitu, tanyakan kabar keimanannya gitu. Mbak Iska tuh kalau lagi futur ya, hafalan nggak nambah-nambah tuh nanya teman kuliah yang dulu zaman ngafal juz amak barengan gitu ya. Kita sampai pokoknya berdua tuh sama-sama hijrah dari kampus ya, jadi temennya udah hafal juz 30 tuh kita berdua belum gitu, sampai akhirnya nyari di kampus lain gitu yang ada kajian hafalan untuk pemula banget gitu. Nah kita tuh biasanya gitu kalau udah sama-sama futur tuh gini, nanti hafalannya sampai mana gitu, masih di situ-situ gitu, ketawa tapi sambil nangis gitu loh. Ya Allah, kita ini berapa puluh tahun gitu, jangan-jangan Allah tutup kita dari Al-Quran gitu, terus kita nangis gitu, ya Allah gitu. Nah teman hijrah itu gunanya itu, peganglah teman hijrah awal-awal gitu, karena itu yang akan sangat menguatkan kita gitu. Mbak Siska itu nggak selalu kontak dengan akhwat yang pertama kali kita itu ngaji bersama gitu ya, dan itu sudah banyak yang futur, banyak yang Allah takdirkan yang sedang menjauh dari Allah. Tapi Mbak Iska yakin gitu, selama kita masih keep kontak ya, masih tetap mendoakan, kontak terbaik itu dengan mendoakan gitu. Doa itu akan berbalik pada kita gitu ya. Dan kita akan istiqomah gitu. Jadi kalau Mbak Iska tipsnya itu ya, ngakuin ke Allah bahwa kita ini sedang futur. Kemudian beristighfar gitu ya, perbanyak istighfar, banyak berdoa. Doanya itu nggak usah pakai doa yang gimana, tapi doa sesuai dengan kenyataan kita. Allah, aku masih susah banget menghindari ini ya Allah gitu. Ya Allah, berikan aku, atur aku ya Allah sampai aku nggak bisa melakukan ini lagi, kemaksiatan ini lagi, misalkan begitu. Dan kemudian itu tadi ya, mencari sahabat-sahabat solih itu gitu. Jadi dari Mbak Iska itu ya, Tiara ya, saling mendoakan ya. Ya Mbak Iska yakin kok setiap hal kebaikan itu Mbak Iska tuh, satu lagi ya yang amalan bagi Mbak Iska itu, amalan yang menurut Mbak Iska itu eh, ringan gitu ya, sederhana gitu. Tapi Mbak Iska yakin itulah yang menjaga kita gitu. Jadi Mbak Iska itu kalau ketemu orang di jalan yang orang itu berbuat baik atau orang itu tidak bisa Mbak Iska bantu karena kelemahan Mbak Iska selalu ganti dengan doa. Doanya apa? Doanya tuh yang pertama selalu, ya Allah, semoga dia diteguhkan dalam iman Islamnya, dimudahkan dalam beribadah, diberikan ketaatan dalam beribadah. Itu yang Mbak Iska ulang-ulang. Doa berikutnya adalah semoga keluarganya jadi keluarga yang qurrata a'yun gitu. Semoga Allah cukupkan rezekinya gitu. Itu terus sepanjang Mbak Siska nggak bisa membantu, nggak bisa berbalik untuk membantu, kalau ada orang kesusahan di jalan itu Mbak Siska terus doakan itu. Misalkan Mbak Siska nemu pedagang yang Mbak Siska nggak kuat beli gitu, tapi dia kasihan kan, tahu nggak sih orang yang manggul dipan yang kayu yang digendong tuh ya, di pundak tuh, tahu kan, di keliling di Depok tuh ya, bayangkan ya kontur tanah Depok yang turun naik itu. Sedangkan Mbak Siska kalau mau beli taruh di mana gitu, terus uangnya juga kadang-kadang nggak cukup gitu ya. Itu Mbak Iska ganti dengan doa-doa seperti itu gitu. Ya Allah, semoga dia diberikan, karena doa itu akan berbalik pada diri kita lagi gitu ya. Jadi doakan orang lain gitu ya, istiara ya, doakan diri kita, doakan orang lain, doakan diri kita, doakan orang lain gitu. Dan doa itu akan melindungi kita, doa kita akan mengelilingi kita. Itu kurang lebihnya begitu ya tipsnya ya. Jadi jangan pernah sendiri gitu ya. Kesendirian itu benar-benar akan membuat kita itu dikelilingi oleh setan lebih mudah gitu ya. Jadi kalau lagi futur, justru jangan menyendiri gitu ya. Justru bilang ke teman yang dipercaya, aku futur ya Allah, aku futur gitu. Aku tuh menurun, hafalanku tuh nggak nambah-nambah gitu. Ya kalau ya alhamdulillah kalau kayak Mbak Siska mungkin suaminya paham ya, maksudnya sudah sama-sama paham gitu ya, jujur aja gitu. Ya Allah, ingetin aku ya, sudah lama gak qiyamul lail, misalkan begitu. Jujur gitu. Enggak, kita pura-pura itu pura-pura sama siapa sih gitu.
Allah tuh Maha tahu, gitu ya. Cara menjaga niat kayaknya sudah terjawab tadi itu ya. Kita kalau mau membelokkan niat itu malu sama siapa sih? Malu sama Allah gitu. Nggak ada orang yang nanya niat kita itu, nggak ada gitu. Tapi niat itu memasuki bab awalan dari semua ibadah gitu. Jadi artinya apa? Artinya hanya Allah yang mau tahu gitu. Kita beribadah itu karena siapa? Gitu. Jadi Mbak Siska tuh termasuk cuek ya. Kita itu lama-lama bisa cuek itu karena kita hanya mengandalkan Allah saja gitu. Ya kenapa sih asal Allah ridho gitu. Selesai gitu. Jadi itu bab niat gitu ya. Jadi kalau kita melakukan apapun karena Allah itu nantinya kita akan ya senang-senang aja gitu. Selama selama itu di mata Allah itu benar gitu ya. Niat kita karena Allah. Nah, itu langsung Mbak Iska jawab pertanyaan berikutnya ya Intan ya. Iya, Mbak. Jadi pertanyaan Filza ya. Filza Mbak Iska jawab sekaligus ya. Ini sambil melewati pertanyaan berikutnya itu ya. Kalau bab niat itu Mbak Iska begitu ya. Niat itu ya kita kalau nggak mau karena Allah itu kita malu sama Allah loh. Karena Allah tahu langsung loh. Ibaratnya begini. Kita ditanya nih. Kita ngisi jawaban gitu. Misalkan Intan nanya Mbak Siska. Mbak Siska sayang nggak sih sama aku gitu. Aslinya mah nggak sayang. Tapi jawabnya sayang gitu. Ya Intan percaya-percaya aja ya Tan. Gitu. Tapi kalau itu kita lakukan ke Allah gitu. Allah tahu kita pura-pura gitu. Jadi malu kan kita gitu. Makanya kalau Mbak Siska tuh menyederhanakan bab niat itu seperti itu. Menyadari bahwa niat itu hanya Allah saja yang bisa membacanya. Nggak ada orang lain yang bisa membacanya. Gitu ya. Jadi kalau kita belokkan karena orang lain itu, malunya kita hanya sama Allah. Gitu. Bisa memahami ya Firza ya. Jadi Mbak Siska nggak pernah akhirnya bisa jadi orang yang cuek gitu ya. Dan nggak, karena kalau kita salah bab niat ini, kita bisa itu melakukan satu karena orang lain atau tidak melakukan satu karena orang lain. Gitu ya. Ya misalkan gitu, kalau kita sedang bersama teman-teman tuh kita minum sambil duduk. Gitu. Tapi kalau pas kita sendiri kita minum sambil berdiri. Gitu kan? Gitu. Terus kita malu harusnya gitu. Kan Allah yang tahu pas kita sendirian itu. Gitu ya. Jadi pas kita pura-pura di depan teman kita itu Allah ketawa gitu loh. Mbak Iska kayak ngerasa Allah tuh ketawa, gaya banget di rumah aja kamu begitu. Gitu. Kalau Mbak Iska tuh membahasakan begitu, bab niat itu. Jadi kayak Allah itu memahami kita bahwa memang 24 jam kita itu bersama Allah. Gitu ya. Kalau kita melakukan hal baik itu karena orang lain, di depan orang lain, kemudian nanti ketika tidak ada orang kita tidak melakukan itu, malunya kita itu hanya kepada Allah. Orang lain itu bisa kita tipu, siapapun bisa kita tipu, kecuali Allah saja. Gitu ya. Ternyata kelewat satu pertanyaan ya, dari Wahyuni ini ya. Muncul rasa sombong paling baik. Nah, ini kembali tadi bab niat ya, Wahyuni ya. Kalau Mbak Siska begitu. Sebagai orang ekstrovert itu, orang yang sebenarnya tidak berniat menampakkan kebaikan pun itu kebaikannya nampak. Awalnya Mbak Siska khawatir dengan keikhlasan gitu-gitu Wahyuni ya. Tapi begitu Mbak Siska menyadari bahwa posisi niat itu hanya Allah yang tahu, Mbak Siska tidak lagi terbebani dengan itu. Aku ujub atau enggak itu hanya Allah yang tahu. Gitu. Jadi kalau aku tetap ujub pun, gitu ya, itu nggak dapat apa-apa dari Allah. Rugi kan gitu. Jadi nggak apa-apa orang itu melihat amal kita, melihat ibadah kita gitu. Asalkan mindset kita sudah benar. Gitu. Bahwa kita itu melakukannya karena Allah saja gitu. Kalau orang melihatnya kita itu pamer gitu, kita nggak bisa mengendalikan pikiran orang lain. Dan kita jangan memancing ke arah situ gitu ya. Ya kita pokoknya melakukan itu karena Allah saja. Gitu. Dan itu nggak bisa diterangkan ke orang lain ya. Gitu. Makanya Mbak Iska tadi sering katakan bahwa yang kita harus selalu pastikan kondisinya adalah kita melakukan sesuatu karena Allah. Itu orang lain nggak perlu tahu. Ya terserah orang lain nantinya akan bilang kita ikhlas atau tidak ikhlas, itu hanya sependek pengetahuan dia saja. Gitu. Tetapi kalau kita sendiri sampai masih bisa menipu diri kita sendiri dengan kita ujub tadi itu ya berarti kita belum mengenali diri kita sendiri. Gitu. Nah, kalau kita sudah bisa mengenali diri kita, Wahyuni,
maka kita akan bisa beramal itu santai saja gitu. Kalau lagi males aja gitu. Terus berdoa sama Allah. Ya Allah, kok aku males ya gitu. Ya kayak Mbak Siska ya, Siti gitu. Misalkan kayak nerima amanah Siti ini gitu. Sebenarnya Mbak Siska kosong, tapi Mbak Siska bisa bilang ke Siti misalkan, "Afanya Siti, Mbak Siska sedang sibuk." gitu. Sedang sibuknya padahal siang. Malam sebenarnya capek gitu ya. Tapi kalau kita mau bohong gitu, kalau kita kalau Mbak Siska itu ya tetap ya Wahyu ini ada perjuangan kita untuk menempatkan niat itu pada tempatnya. Ya awalnya Mbak Siska mikirnya ya nggak enak nih, nolak terus nih, dimintain tolong teman-teman MBB. Ya pertama begitu. Nggak apa-apa digeser-geser lagi gitu. Sampai kita melakukan itu karena Allah. Gitu. Aku kondisinya amalku kurang, ya Allah. Jadi ngisi waktu 1 jam itu siapa tahu jadi amal terbaikku, pemberat amal kebaikanku nanti ada di hadapanmu ya Allah gitu. Jadi nggak serta-merta ya, Filza Yuni kalau bab niat ini ya. Ya tadi kita harus atur betul agar jarumnya itu persis ada di posisi karena Allah. Kalau dibayangkan niat itu jarum jam ya, gitu. Dia bisa pindah-pindah gitu. Karena manusia, karena saudara, karena teman, karena siapa gitu ya. Maka perjuangan kita adalah mengembalikan lagi jarumnya itu tepat di posisi karena Allah. Gitu. Dan itu yang bisa mengendalikan diri kita sendiri dengan pemahaman kita. Bahwa kalau kita melakukan satu karena orang lain, itu rugi. Gitu, nggak ada pahalanya apa-apa. Rugi kan? Capeknya sama ya, kayak Mbak Siska ini kan ngomong 1 jam lebih kan capeknya sama ya. Gitu. Nyiapin slide sama gitu. Mendingan tidur gitu ya. Maka kalau tidak bisa menggeser jarumnya pada posisi niat karena Allah itu, yang didapat hanyalah capek saja. Gitu ya. Rugi kita. Kemudian siapa ini? Jumaida ya. Ujian yang datang kepada kita ini perlu latihan gitu ya. Jadi yang pertama yang bisa kita pahamkan ke diri kita adalah kita terus berprasangka baik pada Allah, tetap minta tadi itu ya, berdoa kepada Allah agar ditetapkan hati kita terus di atas keyakinan bahwa Allah itu baik, tidak ada niatan Allah itu mencelakai diri kita sama sekali gitu ya. Maka kalau aja ujian yang datang itu, kita yakin bahwa nanti akan ada masanya ujian ini jadi hikmah buat diri kita dan hikmah buat orang lain. Gitu. Jadi gitu ya. Dan satu lagi, kalau ujian itu dirasa berat, berarti karena kita masih menempatkan ujian itu pada pundak kita. Gitu ya. Padahal Allah tuh pengennya ujian itu mengingatkan kita bahwa Allah itu maha hebat, Allah itu maha kuasa mengendalikan diri kita. Maka kembalikan lagi. Gitu ya. Ya Allah iya, gitu ya. Aku nggak mampu nih ya Allah gitu. Kecuali atas dukunganmu gitu. Kecuali atas bantuanmu, kecuali atas pertolonganmu, begitu. Kadang-kadang Mbak Iska sering begitu ya, Mbak Iska sering cerita ya ke adik-adik binaannya itu. Kalau ada masalah itu kadang-kadang kalau sudah ikhtiar nyari solusi terus nggak dapet, gitu. Ya itu, Mbak Iska terus memilih untuk tidak memikirkannya lagi, memilih untuk beristighfar yang banyak, memilih untuk langsung bilang ke Allah, ya Allah, selesaikan dengan caramu. Gitu. Siska pernah cerita nggak sih ya di grup MBB ini tentang tikus yang ada di rumah Mbak Siska gitu yang sampai hilang sendiri dan temennya nanya gimana Mbak caranya hilang tikusnya gitu. Aku nggak pikirin gitu. Karena aku yakin Allah menguji dengan adanya tikus di rumahku itu ujiannya buat aku. Dari sekian juta manusia itu aku loh yang dikasih ujian tikus gitu. Berarti memang bukan pada tikusnya letaknya, tapi pada Allah menginginkan aku bersabar dengan tikus itu. Dan aku ingin membuktikan pada Allah bahwa aku sudah bersabar dengan tikus itu. Tidak lagi menggerutu, tidak lagi tidak lagi ngomel-ngomel, gitu ya. Dan ternyata apa? Allahu Akbar gitu. Allah selesaikan dengan caranya. Mbak Siska nggak pakai perangkap tikus, nggak pakai ngapa-ngapain. Itu tikus pergi sendiri, nggak pernah lagi buang kotoran di tempatnya. Allahu Akbar gitu ya. Kadang-kadang Allah hanya butuh begitu. Gitu ya. Butuh kita itu mengakui bahwa ini masalah menimpa aku, ini khusus nih hadiah dari Allah. Gitu. Allah inginkan kebaikan. Dari sekian juta makhluk Allah, aku loh yang dikasih masalah ini. Gitu. Itu menggeser fokus kita pada masalah. Menggeser
Fokus kita pada merasa terzolimi. Merubah menjadi, oh berarti Allah ini peduli sama aku. Allah ini, aku masih dinotis nih sama Allah gitu ya. Ngerti nggak sih kalian? Sekelas gitu ya. Terus guru kalian masih nunjuk. Itu kan berarti gurunya masih ingat kalau ada nama si A di kelas itu. Gitu. Kalau sudah nggak ditunjuk, berarti sudah diabaikan. Sudah dianggap, dia mah nggak usah ditunjuk nih, nggak bakalan bisa. Gitu. Sespesial itu loh kita di hadapan Allah. Gitu. Dan Allah yang akan selesaikan dengan caranya sendiri. Jadi kalau Mbak Iska tuh begitu. Kalau sudah dirasa itu kayaknya nyari solusi, itu bagian ikhtiar, itu bagian sunatullah ya, yang harus kita kerjakan. Jadi ikhtiar gitu. Tapi kalau ikhtiar kita sudah kayaknya kok bikin kita pusing gitu, kayaknya bikin kita panik, terus ngerasa bahwa ini kayaknya nggak ada selesainya nih masalah gitu. Nah itu hati-hati. Gitu. Berarti kita sudah menganggap bahwa Allah tidak kuasa menyelesaikan masalah kita. Gitu. Karena kita membebankan masalah itu di pundak kita. Nah, kita ini lemah. Gitu ya. Makanya geser lagi posisinya. Oke ya Allah, aku terima ujian ini gitu. Aku yakin ini tanda sayangmu karena dari sekian juta makhlukmu, aku yang diuji. Gitu ya. Jadi fokusnya bukan lagi pada faktor eksternal diri kita ya. Gitu. Tapi fokus kita pada pengendalian hati kita. Dan itu biasanya nggak lama Allah kasih solusi. Gitu. Tapi membawa kita di posisi itu tuh memang susah. Gitu ya. Selama kita masih merasa bahwa kita ini korban gitu ya. Merasa bahwa Allah kayaknya tuh nggak sayang, kenapa orang lain nggak dikasih ujian begini. Masih begitu-begitu tuh masih jauh solusi Allah biasanya. Tapi kalau kita sudah merasa bahwa, oh soal ini buat aku, khusus buat aku. Gitu ya. Berarti Allah sudah mengetahui kemampuanku. Begitu. Sesepele itu ya, mencari barang yang hilang pun sama. Gitu. Kalau Allah takdirkan menemukannya, dia akan menemukan. Gitu ya. Kemudian ada lagi pertanyaannya apa nih ya? Ada ujian datang, masih aja dilakukan. Iya. Itu ujian kita itu baru selesai kalau kita diwisuda sama Allah nanti di hadapan Allah di surganya nanti. Melayani chat ikhwan yang tidak berkepentingan. Nah, ini ya. Oke, Mbak Iska jawab. Mau jawaban yang tegas apa mau jawaban yang Mbak Iska agak-agak ini ya. Mbak Iska tuh kalau menjawab masalah-masalah fenomena ikhwan awat itu agak-agak jelek ya jawabannya gitu ya. Tapi tidak ada maksud selain karena Mbak Iska menyayangi Antuna karena Allah. Gitu. Mbak Iska nikah usia 28. Sebagai orang ekstrovert, orang yang kebaikannya itu gampang tampak. Gitu ya. Banyak loh yang deketin gitu ya. Banyak ikhwan yang suka ngechat begitu. Yang bikin Mbak Siska alhamdulillah istiqomah tidak melayani. Logika Mbak Siska bermain. Kalau pengen dapat jodoh yang soli, aku nggak mau jodohku pun melakukan hal yang seperti itu. Gitu. Kalau aku melayani ikhwan-ikhwan yang nggak penting itu, maka jodohku pun sedang melayani awat-awat yang nggak penting. Dan aku nggak mau itu. Gitu. Jadi aku mau memastikan jodohku nanti itu seperti cerminan diriku. Gitu. Kalau aku tidak meladeni dia, maka jodohku sedang berjuang tidak meladeni awat yang menggodanya juga. Gitu. Sefrontal itu loh Mbak Siska kalau bikin perumpamaan untuk dirinya sendiri ya. Karena yang tahu seberapa kuat pukulan untuk mengingatkan kita hanya kita sendiri. Gitu. Nah, mungkin yang nanya tadi siapa? Jumaida ya. Jumaida mungkin punya trik lain gitu. Kalau Mbak Siska begitu. Dari awal sudah mentargetkan ingin menikah dengan ikhwan dengan kualifikasi seperti ini. Dan tidak dibayangkan itu si A, si B, si C nggak ada. Bahkan Mbak Iska dulu tuh kalau ditanya murabinya kriterianya apa? Hanya ingin nikah dengan ikhwan yang tidak dikenal. Gitu, karena khawatir sudah ada kecenderungan, sudah ada rasa saya suka gitu-gitu ya. Makanya karena tadi itu Mbak Iska titipkan jodohnya kepada Allah, maka Mbak Iska sekuat tenaga menjaga dirinya. Biar jodoh yang Allah kasih itu persis seperti cerminan dirinya sendiri. Gitu. Jadi kalau ada godaan untuk meladeni ikhwan gitu, ya Mbak Iska langsung istighfar gitu. Ya masa nanti aku nggak mau loh dapet ikhwan yang model begini gitu. Jangan-jangan dia nggak godain aku doang, dia godain akhlak lain juga
mohon maaf ya Mbak Iska, ini memang cenderung logikanya lebih bermain daripada perasaannya gitu. Jadi berpikirnya begitu gitu. Dan satu lagi yaitu ya, karena jodoh itu tidak Allah kasih tahu lebih awal gitu. Jadi Mbak Iska tidak pernah menganggap bahwa orang yang mendekati itu adalah jodohnya gitu. Belum tentu. Karena pengennya bertemu jodohnya dengan cara terbaik. Ikhwan yang tidak mengajak ABCD, tapi tahu-tahu datang ke rumah, menyampaikan ke orang tua, kemudian melamar gitu. Dan alhamdulillah itu Allah kabulkan. Allahu Akbar ya. Gitu. Jadi Mbak Iska tuh merasa diperjuangkan. Mbak Iska tuh selalu bilang begini, akhwat itu harus diperjuangkan. Gitu ya. Karena laki-laki itu, kalau dia sudah, laki-laki itu ngecat kita tuh nguji seberapa gampang dia ditaklukkan. Dan laki-laki itu kalau sudah menaklukkan selesai. Nggak menarik lagi itu akhwat. Gitu. Makanya Mbak Iska tuh pengennya diperjuangkannya tuh dalam hal pernikahan. Gitu. Jadi ketika calon suaminya yang tidak kenal sama sekali, tidak kenal siapapun di Tuban, mau rela naik bis gitu ya, ke Tuban hanya untuk ta'aruf, yang belum tentu diterima, kemudian bulan depannya datang lagi untuk melamar, bulan depannya datang lagi untuk menikah, itu Mbak Iska merasa diperjuangkan banget. Dan alhamdulillah sampai 11 tahun pernikahan ini, beliau tidak berubah. Mohon doanya ya, semoga tetap beliau selalu memperjuangkan Mbak Siska begitu sampai akhir hayatnya. Gitu. Dan itulah posisi terbaik kita, perempuan itu ya, diperjuangkan. Gitu. Maka jangan sampai kita bermudah-mudahan. Gitu ya. Ya karena laki-laki itu begitu iseng-iseng berhadiah ya, gitu. Dan kuncinya Mbak Iska selalu bilang ke adik-adik ngajinya, kunci terjadinya kholwat, kunci terjadinya hubungan apa ya? Kalau istilah Mbak Siska dulu zaman dulu tuh VMJ ya, virus merah jambu. Itu kendalinya ada pada akhwat. Gitu. Kalau kita memblok, Ikhwan tuh sudah nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Dan Mbak Iska dulu tuh galak. Jadi di kampusnya dulu tuh galak banget gitu ya. Dulu kan zaman Mbak Iska tuh jam nelpon tuh ada batasnya. Jam SMS aja belum ada WA dulu. Itu ada batasnya. Dan Mbak Iska taat dengan aturan itu. Jadi kada Ikhwan dengan alasan apapun nelpon di atas jam maghrib itu Mbak Iska nggak terima di kos-kosan itu. Sampai suatu saat ada urusan penting gitu yang harus diputuskan besok pada subuh ya, tentang jadi tidak nyarihlah rohis ya, itu Ikhwan nelpon tuh langsung bilang gini, nggak pakai salam, bilang gini, Afan, ini benar-benar darurat, tolong dengarkan dulu gitu. Dan itu Mbak Iska tutup langsung gitu. Karena kalau kata Ustadz, darurat itu ketika tidak dilakukan maka akan ada yang meninggal, itu baru darurat gitu ya. Nah ya alhamdulillah ya gitu. Kalau dipikir-pikir tuh Mbak Iska ngerasa itu semua penjagaan Allah gitu ya. Bukan karena kuatnya Mbak Siska, entah karena doa orang tua, entah karena kebaikan yang mana yang dilakukan gitu, sampai Allah berikan semenjaga itu dalam hal berhubungan dengan laki-laki gitu ya. Dan itu Mbak Iska berharap Antuna semua begitu. Apalagi Antuna semua sekarang ini lebih berat perjuangannya ya. Ketika semua bisa terpampang nyata gitu ya, ketika bisa video call, ketika bisa kirim foto. Zaman Mbak Siska kan nggak bisa. Zaman Mbak Siska tuh godaan terberatnya hanya di telepon atau dirayu pakai WA, pakai SMS gitu ya. Nggak ada kirim foto-foto diedit sehingga tampak lebih cakep gitu, nggak ada gitu. Jadi godaan Antuna sekarang tuh lebih berat. Itu Mbak Siska sadari ya. Semakin akhir zaman kan semakin berat ya. Gitu. Jadi begitu ya. Kalau sudah bisa merasakan bahwa itu cat yang tidak wajar, itu sinyal baik dari Allah untuk menjaga kita loh. Karena banyak sekali orang itu yang tidak diberikan Allah hidayah untuk mengetahui kebenaran. Gitu. Kalau sekarang kita bilang orang mabuk itu, harusnya kita kasihan gitu. Dia belum tahu bahwa itu sesuatu yang harus dihindari gitu ya. Dia belum diberikan Allah kekuatan untuk menghindari itu. Belum diberikan Allah hidayah untuk membedakan mana yang hak, mana yang batil gitu. Nah, kalau kita sekarang sudah dikasih tahu Allah tentang hukum-hukum, kemudian kita masih bermudah-mudahan untuk melanggarnya, gitu, itu banyak istighfar, gitu ya. Karena sesungguhnya rasa nggak nyaman saja dalam hati itu kode dari Allah.
kode penjagaan kalau Mbak Siska istilahkan ya. Jadi Mbak Siska itu merasa begitu. Kalau dikasih rasa nggak nyaman tuh, itu kode penjagaan karena sebenarnya kita sudah tahu hukumnya. Gitu. Ya kan ya, Jumaidah sebenarnya nggak perlu nanya lagi ya, gitu. Tapi nggak apa-apa gitu. Jadi ini tuh Mbak Siska ngerasa bahwa masih disayang Allah loh. Masih dikasih rasa yang bisa membedakan kalau ini sudah nggak bener nih gitu. Karena, nauzubillah min dzalik ya, banyak muslimah di luar sana yang menikmati itu, kemudian sampai melakukan yang lebih jauh lagi, itu lebih lebih banyak lagi, gitu ya. Jadi nggak apa-apa gitu. Kalau kita melakukan kesalahan, selama kita masih menyadari itu sebagai kesalahan, yang pertama kita lakukan adalah bersyukur. Berarti hidayah itu masih Allah tetapkan atas diri kita, gitu ya. Dan itu bersyukurnya itu kemudian diimbangi dengan bertaubat, gitu. Nggak mau kan kalau kita itu kemudian dicabut hidayahnya sama Allah ya, sampai kemudian diberikan rasa nyaman-nyaman saja bermaksiat, gitu. Itu berat, gitu ya. Itu sudah hukuman dari Allah, gitu ya. Tapi kalau Allah masih sayang itu, kita masih diberikan rasa menyesal, feeling feeling guilty gitu ya, rasa nggak nyaman gitu. Itu tuh anugerah dari Allah, gitu ya. Jadi kalau sekarang tuh ada yang masih sedih karena aku putus Mbak, itu bersyukur, Masya Allah ya. Itu tanda Allah masih sayang sama kita. Jangan makin insecure ya. Jangan bilang aku nggak layak Mbak gabung lagi di MBB karena aku sudah banyak bermaksiat gitu. Itu setan menang, gitu ya. Setan itu menang ketika kita sudah bisa lepas dari majelis kebaikan, dari lingkaran kebaikan, gitu. Makanya kalau kita itu bermaksiat, cukup minta maaf sama Allah, minta ampun sama Allah. Kemudian tetap bergaul dengan orang-orang baik. Jangan ngerasa aku nggak layak Mbak, aku nggak pantas Mbak gitu. Rasa-rasa seperti itu rasa yang dimunculkan oleh setan, gitu ya, sehingga kita makin jauh dari kebaikan. Insyaallah begitu ya, Jumaidah ya. Mohon maaf kalau Mbak Sika terlalu lebay ya, tapi itu contoh ke diri sendiri Mbak Sika seperti itu. Kalau memperlakukan dulu ya dirinya sampai dengan menikah di usia 28 tahun itu. Karena Masya Allah ya, godaan di usia 20 sampai 28 menikah itu ya berat banget. Begitu Intan, insya Allah sudah terjawab semua ya pertanyaan di chat ya. Iya. Tidak ada yang terlewat ya. Iya. Ya, alhamdulillah udah terjawab semua Mas Siska. Kalau gitu kita akhiri saja sharing session pada malam hari ini. Insya Allah, tabarakallah ya. Terima kasih Mas Siska atas waktunya, atas ilmunya. Semoga Mas Siska selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, selalu disehatkan badannya dan juga dilimpahkan rezekinya. Amin amin ya Allah. Amin ya Allah. Terima kasih teteh-teteh yang sudah menyempatkan waktunya untuk bergabung pada malam hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan dapat bermanfaat dalam kehidupan kita sehari-hari dan kita senantiasa diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, mari kita tutup dengan beristighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Kemudian kita ucap hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan kita sempurnakan dengan doa kiflatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Siska, kita potong dulu ya. Boleh. Ya, teteh, kita on kameranya. Apakah ada yang mau foto bersama? Teh Rahmi, apakah udah siap? Ya, sudah banyak yang ya. Kita hitung 1, 2, 3. Ya, mungkin ada satu slide lagi. Kita hitung lagi 1, 2, 3. Ya, alhamdulillah. Syukran jazakumullah teteh-teteh. Selamat beristirahat. Ya, terima kasih Mbak Siska. Sama-sama.